terakhir ini Habib, pertanyaan dari Al-Fakir ini. Kita bangga, kita senang melihat keberhasilan antum dalam dakwah. Banyak pemuda yang hijrah sebab mendengar nasihat antum, dan kita lihat di media begitu aktif dan begitu manfaat, sampai kita lihat yang follower yang nonton itu 1 juta lebih. Alhamdulillah, nafrah bikum, wa mudah-mudahan Allah tambahi berkah di atas berkah yang sudah ada. Mas kita mungkin dan pemirsa TV Al-Wafa Talim, kebiasaan kita setelah selesai tanya jawab, kita ingin tahu siapa tamu kita ini. Mungkin sedikit kisah tentang antum lahir di mana, besar di mana, kemudian pertama belajar di mana di Indonesia sini, dan Al-Fakir dengan antum juga di Malaysia, kemudian ke Hadramaut, kemudian sekarang apa yang antum bina dari dakwah, dari pondok dan seterusnya. Mungkin 15 menit antum ringkas. Sewaktu belajar di Indonesia di mana dan sama siapa, kemudian apa yang membuat antum ke Hadramaut, kemudian setelah pulang dari Hadramaut 5 menit di Hadramaut, 5 menit setelah pulang. Kalau mau ditambah boleh. Ini pun pertanyaan satu-satunya saya kira di channel, karena sebagian orang kadang-kadang nyari ini Habib Ali Al-Kaf ini siapa begitu. Kadang-kadang orang tidak mendapatkan jawaban. Jadi mungkin ini adalah awal mungkin, karena yang nyuruh ini saya, nama asli saya, nama panjang saya Ali Zainal Abidin, dan tentu keberkahan kita dapatkan dari mungkin diantaranya yang saya yakini dari kakek moyang kita yang berdoa supaya anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Saya punya kakek diantaranya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, dikenal di Palembang, Maula Palembang. Beliau juga mengajar di Al-Khairiyah Surabaya selama 3 tahun, dan juga di antara murid beliau adalah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Bahkan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan menulis dalam kitab beliau As-Sami fil Asami tentang guru beliau ini. Jadi saya kira bahwa keberkahan itu tanggung jawab bagi seorang yang dinisbatkan kepada wali atau seorang yang alim itu, cambukan itu bagi orang lain untuk semakin dia bersemangat untuk belajar, bukan malah dia berfoya-foya begitu, mengandalkan keluarganya. Saya katakan kepada orang yang mengaku mulia karena bapaknya mulia, apakah ketika bapaknya makan dia ikut kenyang? Kalau bapaknya makan dia ikut kenyang, baru itu dia adalah orang yang hebat. Jadi saya yakin doa dari guru-guru dan dari orang tua. Saya diberi nama Ali Zainal Abidin, lahir di kota Palembang. Dari semenjak usia kecil saya belajar di madrasah namanya Ar-Rayyan. Jadi ada madrasah Al-Kautsar namanya, itu dibangun oleh Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Beliau orang alim sekali di kota Palembang, dikenal, dan Habib Ali Bahsin ini murid kakek saya tadi, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Habib Ahmad bin Hamid murid Al-Habib Ali Al-Habsyi, murid Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, murid Syekh Mahfud At-Turmusi di Makkah juga. Fin kakek antum dikubur di mana? Di Palembang. Kubur di Palembang, masyaallah. Ya, ada haulnya setiap tahun besar, alhamdulillah. Nah, kemudian saya sekolah di madrasah Al-Kautsar tadi dari waktu pagi pukul 7 sampai zuhur. Seperti biasa orang sekolah pada masa itu, pukul 7 sampai zuhur, kemudian istirahat di rumah. Selepas asar saya disekolahkan lagi di madrasah namanya Ar-Rayyan. Itu khusus untuk Al-Qur'an. Kemudian setelah pulang, sebelum maghrib, pulang ke rumah sebentar. Setelah maghrib saya belajar lagi. Ada sekolah malam namanya Al-Haramain. Itu dibangun pertama oleh Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf Khali, yang bangun pesantren belakangan di Darul Habib Sukabumi, Allah yarhamu. Ya. Ustaz Naufal Al-Kaf bin Abdullah, murid daripada Abu Yasir bin Ali Al-Maliki, iya, sepupu Umi. Masyaallah. Sepupu Umi, alhamdulillah. Akhirnya dalam itu saya melihat bahwa kalau sekarang mungkin orang anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun sekolah di 3 madrasah kayaknya berat sekali. Bahkan anak saya sekolahkan di 1 madrasah sampai sore aja saya sudah melihatnya berat sekali begitu. Tapi kalau dulu mungkin lingkungan kita sudah biasa seperti itu, maka
aman-aman saja, sehingga saya sama keluarga pindah ke kota Tangerang. Dan ketika saya berusia 11 tahun, ketika itu belum baru selesai ujian, belum EPTA ya, EPTANAS dulu apa namanya, pokoknya begitulah, saya lupa juga ketika itu, baru selesai ujian, belum ambil rapot, saya sudah ditaruh di pesantren. Jadi di pesantren ketika itu Habib Naufal, Ustaz Naufal Al-Kaf, Buya Naufal, beliau bangun pesantren namanya Darul Habib di Sukabumi. Ana termasuk santri pertama di situ. Ya, kurang lebih di tahun 99 bersama beliau di Darul Habib Sukabumi. Sampai di situ. Jadi saya selalu ditekankan oleh Buya Naufal bahwa mondok itu jangan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah rusak sudah. Mondok di satu tempat, kamu yakin sudah di situ saja. Ambil ilmu, jangan pindah-pindah. Kecuali kalau kamu sudah dipindahkan oleh gurumu. Gurumu sudah melihat bahwa kamu orang sudah cocok keluar, maka kamu keluar. Akhirnya 2002, 2005, 2007 itu saya sudah memiliki hasrat untuk belajar, meneruskan. Nah, apalagi dulu saya sempat jadi munsyid, munsyid seadanya lah gitu. Dibawa ke Habib Umar dulu, kalau di Cidodol dulu di Al-Hawi biasanya bersama rombongan-rombongan kita munsyid. Kemudian sempat diajukan juga untuk bisa meneruskan pelajaran di Hadramaut bersama Habib Umar ketika itu. Tapi tak kunjung datang ini. 2005 saya itu tidak berangkatkan juga. 2007 belum diberangkatkan juga. Sampai 2009 baru diberangkatkan ke Hadramaut. Kemudian saya meneruskan pelajaran di Al-Aqaf, Kuliah Syariah ketika itu, dan berkhidmah kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun di Mukalla, dan Al-Habib Alwi, cucu dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Di Hadramaut juga saya mengambil keberkahan di Rubah Tarim, di Darul Mustafa tentunya setiap malam Jumat rutin di situ. Kemudian juga mengambil keberkahan di rumah Habib Umar dan para masyayikh ya. Karena saya banyak sahabatnya di sana, di antaranya di sini Habib Abdul Qadir Ba'bud, Habib Muhammad bin Anis, itu bareng-bareng semua ketika masanya di Darul Mustafa. Kemudian setelah itu saya juga seperti baca kitab Safinatun Najah sama Habib Abdullah bin Syihab. Kemudian hari Senin baca Asyifa kepada Ammi Salim Masyatiri. Kemudian juga tentu guru-guru kita yang dikenal di sana, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, membaca fiqih sama mereka, orang-orang kubar Masya Allah. Dan ketika kedatangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, sempat berkhidmah kepada beliau dan mengijazahkan kepada kita. Banyak ulama yang datang ketika itu, ketika tari menjadi Asimatul Thaqafah Al-Islamiyah ketika itu tahun 2010, dan mengambil manfaat dari mereka semua. Pulang dari situ ya, jadi saya pulang baru nikah beberapa hari langsung ditarik ke Sukabumi lagi. Itu berapa tahun di Hadramaut? 4 tahun. 4 tahun, Masya Allah. Langsung balik ke Sukabumi lagi. Darul Habib. Darul Habib. Karena saya santri pertama yang keluar dan pulang, ya pulang kemudian berkhidmah. Yang berangkat sebelum saya ada, namun yang pulang lebih awal karena yang berangkatnya ke Mekah, putra beliau sendiri. Ya, akhirnya pulang lagi ke Sukabumi, khidmah 1 tahun. Setelah khidmah 1 tahun, sudah mau niat pulang, sudah salaman, Ustaz Naufal ketika itu nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan kamu berkah di tempat yang baru sendiri, bangun sendiri. Setelah itu, setelah saya sudah pamit, saya berdiri, Ustaz Naufal bilang sama saya, Ali batatrukni itu mau ninggalin saya. Saya ketika guru ngomong seperti itu, terserah Abu ya, saya mayit, yang namanya murid ya seperti mayit yang dimandikan, terserah. Tambah setahun lagi tidak masalah. Sampai beliau setelah tambah setahun tanggung, masih ada setengah tahun lagi, tambah setengah tahun lagi, sehingga saya di situ ya berkhidmah kepada beliau. Dan keberkahan saya lihat, tidak ada keberkahan yang saya dapatkan kecuali dengan ikut kepada apa kata guru. Ya, lihat itu ya, Allah seakan-akan mempermudah segala sesuatu. Akhirnya saya di Malaysia, Habib. Di Malaysia saya mulai membuat beberapa organisasi, bahkan Malam Cinta Rasul, Malaysia Cinta Rasul. Dan saya pertama kali, termasuk saya kira pertama kali membuat kumpulan anak-anak muda seperti Malaysia Cinta Rasul yang memiliki cabang di setiap negeri di Malaysia ya, dan khususnya di Melaka pada saat itu ramai sekali. Dan juga sesekali masuk di televisi Hijrah TV, Astro, kemudian Radio Aikim. Artinya saya sudah betah sekali ketika itu di Malaysia, dan
Akhirnya Habibullah Baharun suruh saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, tinggal di Garut dan meneruskan pelajaran. Saya ambil S1 lagi di Universitas NU, kemudian saya ambil S2 di Universitas Syahid, dan sekarang saya S3 di Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. Buka program doktora, sekarang saya ikut serta di Dalwa. Jadi kurang lebih seperti itu ya, secara jelas ini saya tidak pernah di channel manapun bercerita seperti ini, karena ini adalah perintah dari guru. Dan itulah kehidupan saya dari kecil sampai sekarang. Saya adalah penaung Nusantara Cinta Rasul, Malaysia Cinta Rasul, Cinta Rasul International Community, ada di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, kemudian di Kamboja dulu cuman gak jalan sekarang, kemudian di Hong Kong, dan saya berdakwah. Dakwah saya sampai ke Asia umumnya, di China juga, di Guangzhou saya masuk, kemudian di Australia, New Zealand juga, kemudian di beberapa tempat di Eropa juga. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk jalan-jalan, traveling begitu, untuk sekalian dakwah traveling saya katakan sekalian mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga pembina muslim.com di Bandung, kemudian pembina Nur Alawi Cinta Rasul, Nur Alawi dan Nur Alawi Cinta Rasul, dan juga saya sekarang karena S2 saya di ekonomi, saya sekarang lagi banyak bisnis ya, jadi ada kafe ternama juga di Bandung, namanya Sultan Hub, itu saya ownernya. Kemudian ada juga barbershop, tempat potong rambut, segala macam, pokoknya ada bisnis saya. Sekarang saya banyak terjun juga ke bisnis. Awalnya sebenarnya tidak ada keinginan untuk bikin pondok pesantren, karena saya sepertinya Habib Al-Faqir lebih senang ke dakwah gitu. Karena kalau orang udah sering jalan-jalan ya nggak ada yang merhatiin santri, itu dalam pikiran Al-Faqir. Tapi kebetulan istri Ana sepupu sendiri juga seorang pelajar, jadi dia mondok, dan masya Allah begitu. Saya titipkan, ada orang yang nitipkan anak perempuan di rumah, beberapa anak perempuan, akhirnya bikin banat dulu sebelum banin. Jadi ada banat, nyewa di Garut semuanya, sampai akhirnya banyak jumlah orang nitipin anaknya ya. Ada guru-guru kita juga yang menitipkan putri-putrinya, akhirnya tak ke rumah. Nah, setelah itu baru santri laki-laki kita terima, dan kita batasi sampai sekarang masih konsisten 50 laki-laki 50 perempuan, dan kebanyakannya itu adalah yang nitip ya, anaknya kiai, anaknya habaib, mereka titipkan kepada kita di Garut. Sampai sekarang juga belum ada namanya, makanya dipanggilnya Ribat Garut, karena masih belum ada namanya, karena kita belum pantas sepertinya memiliki pesantren. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan, dan sudah ada yang lulus, dan sudah ada yang meneruskan pelajarannya ke Yaman, alhamdulillah. Dan untuk di media sosial, Habib, mungkin antum bisa ceritakan teman-teman Al-Wafa ingin mengikuti channel pribadi antum ada di mana aja. Dan iya, buat channel saya punya kajian rutin di Masjid Raya Bintaro itu dari tahun 2015. Masjid Raya Bintaro itu banyak sekali video-video saya dulu, sebelum saya sempat libur juga 2 tahun Habib, sehingga agak berkurang. Yang video saya sampai ada yang menonton sampai 12 juta lebih itu di Masjid Raya Bintaro. Dan tentunya bukan keinginan sendiri, pertamanya Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan jalan kita, jalan kamu di sini, ya sudah. Setelah itu saya berpikir, kata Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ya, sekalian ya, karena Rasulullah mengajarkan profesional dalam segala hal. Akhirnya kita mulai ya, teman-teman menyemangati saya untuk membuat Instagram, membuat TikTok, membuat Facebook, dan juga YouTube. Dan alhamdulillah banyak sekali yang membuat saya bahagia begitu. Seperti saya datang ke Kalimantan Timur, ada satu orang bilang, saya masuk Islam Habib. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Apa alasannya? Saya pernah baca Instastory Habib di Instagram. Oh, saya bilang, saya aja lupa apa yang saya tulis. Artinya manfaatnya media ini luar biasa hebat. Manfaatnya media luar biasa hebat. Dan ini yang saya contoh dari sahabat-sahabat Nabi. Ada orang seorang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kami tidak sampai kepada kami keutamaan seorang sahabat sebagaimana banyaknya keutamaan Sayyidina Ali. Tapi riwayat Sayyidina Ali tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu ada
ceritanya panjang. Intinya Sayyidina Ali tidak dibantu oleh media. Sementara Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki Sa'id bin Musayyib yang menjadi guru bagi para tabi'in. Sayyidatuna Aisyah memiliki Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, keponakannya yang menjadi guru kepada Rabi'atul Ra'i guru daripada Malik bin Anas guru daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i guru daripada Ahmad bin Hanbal. Mereka lah yang akan berhasil karena mereka profesional menyampaikan kepada orang. Wah, kalau seperti Al-Wafa ini sudah ini sih udah kelasnya kelas Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bahkan saya berbangga sekali sudah bisa butuh masukan, butuh nasihat. Alhamdulillah udah itu. Insyaallah. Masya Allah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.